Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan bagi kita yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menuruti peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ini, yang saya sudah bacakan ayat yang 19 sampai ayat 20 ini, berbicara tentang pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah ini saya buat adalah pengharapan yang kuat. Pengharapan yang kuat. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang pengharapan, saya katakan pengharapan itu adalah merupakan proses penantian terhadap hal-hal yang akan terjadi nanti dalam kehidupan manusia. Saya ulangi, pengharapan adalah merupakan proses penantian terhadap hal-hal yang akan terjadi nanti dalam kehidupan manusia. Jadi pengharapan itu adalah suatu proses penantian. Yang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali untuk menjemput orang percaya untuk masuk surga. Dan surga itu adalah harapan kita. Surga itu yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap orang percaya. Yesus berkata Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya di mana Yesus berada, kita juga berada di surga. Jadi surga itu adalah suatu harapan kita yang kita akan boleh warisi sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan yang kita sudah bacakan ini, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudaraku, sau itu saya buat definisinya, saudaraku, adalah alat berkait dan berat terbuat dari besi yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut supaya perahu atau kapal dapat berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, sau itu identik dengan jangkar. Sau itu sama dengan jangkar. Dan jangkar itu berguna untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal agar tahan terhadap gelombang atau ombak atau angin kencang, sehingga kapal itu bisa berhenti. Oleh karena adanya jangkar yang dijatuhkan dari kapal itu ke dasar laut, dan jangkar itu tetap terhubung kepada kapal itu melalui tali yang panjang, tali yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga jangkar dengan kapal itu tidak terputus. Ketika jangkar itu
dijatuhkan ke dasar laut, walaupun ada gelombang, walaupun ada angin, walaupun ada ombak yang mungkin mencoba untuk menenggelamkan kapal itu tidak akan tenggelam, tidak akan haram, tidak akan hanyut, saudaraku. Tidak akan hanyut, dia tidak akan tenggelam oleh karena adanya jangkar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kehidupan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita ini terkadang banyak masalah, banyak problema, banyak kesulitan, banyak penderitaan. Bahkan juga kita sudah mau ikut Tuhan, tetapi penderitaan demi penderitaan diizinkan Tuhan. Masalah demi masalah diizinkan Tuhan. Problema demi problema diizinkan Tuhan untuk kita alami sebagai orang percaya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, setiap orang percaya, ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus, ketika kita mempunyai pengharapan yang kuat kepada Tuhan Yesus, pengharapan itu adalah sebagai sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sehingga orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus, imannya tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Rohnya tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Hidupnya tetap melayani, hidupnya tetap mengandalkan Tuhan, hidupnya tetap memuji-muji Tuhan. Dia tidak akan tenggelam dalam masalah itu. Dia tidak akan mau hanyut di dalam problema itu, dalam masalah itu. Dia tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Walaupun dia punya masalah, walaupun dia punya problema, tetapi pengharapannya tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Sehingga imannya tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau tabir ini, kalau kita melihat saudaraku, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir yang dimaksudkannya di sini, saudaraku, adalah Yesus sendiri. Dirinya sendirilah tabir itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita harus memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera, yang memberkati kita, yang menyertai kita, yang senantiasa Dia berkata tidak pernah meninggalkan kita, senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, ayat 20 dikatakan di sini, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menuruti peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu yang adalah Tuhan, Dia adalah pengharapan kita, dan Dialah yang memberikan kita kekuatan, Dialah yang memberikan kita keteguhan iman, dan Yesus itu adalah sebagai imam besar bagi kita. Kalau Yesus sebagai imam besar bagi kita, saudaraku, kita tidak perlu takut untuk menjalani hidup ini, karena Tuhan yang menggembalakan kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga saya katakan tadi pengharapan yang kuat. Sehingga rahasia hidup dalam pengharapan yang kuat ini,
Saya mau katakan, yang pertama itu jangan remehkan dampak atau kuasa dari pengharapan. Setiap orang percaya jangan meremehkan dampak atau kuasa dari pengharapan itu. Pengharapan itu mempunyai kuasa untuk tetap kita hidup di jalannya Tuhan. Untuk tetap kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudaraku, Abraham dinamakan sebagai nenek moyang orang percaya. Dia mempunyai pengharapan. Walaupun tidak ada dasarnya untuk berharap, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga dia dinamakan nenek moyang orang percaya. Demikianlah setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus harus tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, saudaraku. Dan yang kedua, rahasia hidup dalam pengharapan. Jangan salah berharap. Jangan salah berharap. Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Saudaraku, saya bacakan firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 17. Ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan ya yang ditulis oleh kitab Yeremia 17 ini ayat 5 sampai ayat 8. Sehingga ayat 5 dan ayat 6 ini adalah salah berharap. Salah berharap. Makanya saya katakan jangan salah berharap. Mengapa saya katakan salah berharap? Mereka itu berharap kepada manusia. Sehingga orang yang berharap kepada manusia, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, itu adalah salah berharap. Salah berharap. Sehingga orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, yang mengandalkan kemampuannya sendiri, firman Tuhan berkata di sini, terkutuklah mereka. Terkutuklah mereka. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuk, saudaraku. Kita boleh mendekati seseorang, mendekati pejabat, ya kan? Mendekati siapapun. Artinya kita harus bisa mendekatkan diri kepada mereka supaya kompak. Tetapi jangan sekali-sekali harapanmu engkau andalkan kepada manusia, siapapun itu. Karena manusia itu sungguh sangat terbatas. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang mengandalkan manusia kelak akan kecewa. Dan dikatakan firman Tuhan ini, terkutuk mereka. Dan orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri juga terkutuk. Kita melayani bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi kita melayani oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan manusia itu dikatakan terkutuk. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia itu juga dikatakan terkutuk. Dan orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan juga dikatakan terkutuk. Dan orang yang terkutuk itu, saudaraku, di ayat yang ke-6 ini dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudaraku, di ayat yang ke-7 dan yang ke-8 inilah bagian kita, orang percaya, saudaraku. Ini bagian kita, orang percaya. Saya ulangi, ayat yang ke-7 ini dan ayat yang ke-8 ini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan, mereka diberkati. Inilah bagian kita. Puji Tuhan, haleluya. Inilah bagian saudara yang mendengarkan khotbah ini. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, baik itu dalam pelayanan kita, baik itu dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, baik itu di rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, dalam setiap langkah kita, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, saudaraku, dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ini bagian kita, saudaraku. Orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, ayat yang ke-8 ini dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, haleluya. Jadi orang yang diberkati Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, maka ia tetap berbuah, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Sehingga kita harus memiliki buah iman di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki buah iman di dalam setiap langkah kita. Kita harus berbuat baik karena anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, maka kita harus berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun harus berbuat baik, mengasihi, dan itulah buah iman. Bahkan buah iman itu juga adalah buah Roh Kudus, hidup dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam penguasaan diri. Ada 9 buah Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus melakukan itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga rahasia hidup dalam pengharapan, ya, yang pertama tadi, jangan remehkan dampak atau kuasa dari pengharapan. Yang kedua, jangan salah berharap. Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudaraku, jangan pasif dalam pengharapan, tapi harus aktif mengejar apa yang kita harapkan. Jangan pasif, saudaraku. Harus aktif
Ya, kalau kita melayani harus aktif untuk melayani. Kalau kita beribadah, kita harus aktif beribadah, saudaraku. Kalau kita memuji Tuhan, kita harus aktif memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu baik di rumah ibadah, baik di rumah kita, dimanapun kita berada, menjadi saksi yang hidup. Ya, karakter ilahi itu Tuhan nyatakan kepada kita bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan karena lamanya kita menjadi Kristen, tapi ketika kita boleh menunjukkan karakter ilahi itu dalam kehidupan kita, itulah yang sebenarnya menunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang keempat, ya, rahasia hidup dalam pengharapan. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Kalau kita baca, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ya. Saya akan bacakan, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23. Demikian dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku, jadi jangan pernah berhenti berharap. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 23 ini dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita harus tetap teguh dalam pengharapan kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah stop. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Maka surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, itu akan menjadi milik kita. Berharap terus, saudaraku. Berharap terus kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti berharap. Jadi, rahasia hidup dalam pengharapan, yang pertama itu jangan remehkan dampak atau kuasa dari pengharapan. Yang kedua, jangan salah berharap. Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, jangan pasif dalam pengharapan, tapi harus aktif mengejar apa yang kita harapkan. Yang keempat, jangan berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Terus kita berharap kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Raja kita, Dia adalah Juru Selamat kita. Kita renungkan firman Tuhan ini, menjadi kekuatan bagi kita. Itulah sebabnya dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Walaupun banyak gelombang kehidupan, masalah-masalah, penderitaan, bahkan mungkin juga penyakit yang kita alami, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan solusi atas semua masalah kita. Dan kalau engkau sakit, kalau kita sakit, oleh kuasa Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, menyembuhkan kita semuanya, menyembuhkan saudara, menyembuhkan setiap yang berharap kepada Tuhan, yang mengimani firman Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Yakini firman Tuhan ini, saudaraku. Hanya di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus ada kehidupan. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah jalan itu, bahkan Dia adalah pintu untuk masuk surga, saudaraku. Bagi Tuhan kemuliaan, damai, sejahtera bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita berdua. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Setiap pendengar
yang mendengarkan firman-Mu ini, kiranya mereka tetap berharap kepada Tuhan, dikuatkan iman mereka, meteraikan firman-Mu itu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.